Kita tinjau yang oksigen dulu, yang karbon dulu saja. Jadi kita lagi ada di SMA Negeri 3 Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini kita sedang melakukan kegiatan workshop untuk peningkatan kompetensi guru-guru kimia. Yang akan memberikan materi-materi khusus, tapi fokusnya adalah tentang miskonsepsi di beberapa topik mendasar di bidang kimia. Orbital D yang punya 4. Nah, setiap orbital itu maksimum diisi oleh 2 elektron. Jadi, coba ya ini teori atom menurut siapa? Oke, jadi saya Grand Prix, saya dosen kimia ITB. Saya sebagai ketua kegiatan pengabdian masyarakatnya. Kita membahas mengenai miskonsepsi. Jadi beberapa konsep kimia penting yang tampak kompleks kemudian menjadi sulit untuk dipahami oleh para siswa. Yang menjadi target adalah daerah 3T dan kebetulan 2 dosen yang menjadi pemateri ini berasal dari Kupang. Pesertanya adalah guru-guru SMA di Kupang atau lebih tepatnya berlokasi di SMA 3 Fatuleu. Kurang lebih guru yang hadir ini sekitar 25 orang. Dan dalam kegiatan Pengmas ini ada 3 orang pembicara dari dosen kimia ITB. Ada Ibu Ria Sri Rahayu yang pada sesi pertamanya menjelaskan tentang konsep mol dan stokiometri. Kemudian di sesi 2 saya sendiri yang sudah menjelaskan tentang miskonsepsi di bidang kesetimbangan dan kinetika kimia. Kemudian di sesi terakhir nanti ada Pak Grand Prix yang juga akan memberikan informasi tentang miskonsepsi tentang atom. Dan juga di akhir dari kegiatan ini ada demonstrasi di eksperimen kimia yang menyenangkan, yang bisa meningkatkan curiosity, meningkatkan keingintahuan dari adik-adik siswa-siswi SMA sehingga tertarik untuk belajar sains, khususnya kimia. Karbon ini punya proton sebesar 6 yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ilmunya nempel, karena itu pengalaman pribadi seperti pecahkan dengan tekanan osmosis. Yang menarik tentu ini kepada guru-guru kimia. Jadi kita merasa bahwa guru-guru kimia ini kan yang akan berinteraksi langsung dengan siswa-siswi SMA. Justru miskonsepsi yang kerap kali terjadi di kalangan siswa-siswi SMA ini merupakan lokus atau merupakan skopnya teman-teman guru. Jadi memang menceritakan ilmu kimia itu sesuatu yang susah ya, karena memang ilmunya sendiri juga susah. Jadi dalam Pengmas kali ini kami mencoba mengemasnya dengan memasukkan analogi-analogi sehari-hari yang bisa membantu untuk menjembatani konsep kimia yang abstrak dengan apa yang ada di dunia nyata. Sehingga di sini tantangannya adalah bagaimana menyampaikan materi ini supaya guru-guru bisa paham sehingga bisa menyampaikan kembali pada siswanya. Apalagi anak-anak sekarang ini mereka tidak menguasai perkalian. Itu yang dari airnya keruh setelah dilarutkan diaduk jadi jernih. Harapan dari kegiatan ini semoga materi yang disampaikan itu benar-benar dipahami oleh guru-guru sehingga guru-guru nanti bisa menyampaikan dengan tepat ke siswa dan ini akan menjadi efek domino ketika siswa itu menerima materi yang tepat, tidak ada lagi miskonsepsi terkait topik yang kita sampaikan. Nanti siswa-siswa itu kan akan menjadi salah satu input ke tingkat perguruan tinggi sehingga kita akan lebih bisa menyampaikan materi dengan lebih efektif. Jadi harapannya dengan workshop kepada guru-guru ini efeknya bisa berkali-kali lipat dan berlangsung seterusnya. Semoga bisa diterapkan juga di sekolah masing-masingnya dan bisa dijelaskan ke murid-murid SMA-nya supaya menambah wawasan juga bagi anak-anaknya. Tentu kalau ini bisa berjalan dengan baik atau sinergi ini bisa terjadi, tentu akan memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Ada satu hal yang membuat saya sampai hari ini sangat mencintai kimia karena saya bercita-cita
anak-anak saya dalam satu kelompok itu harus ada kimianya harus oke begitu. Kami sangat bersyukur karena kami dikunjungi oleh ITB melalui pengabdian masyarakat di SMA Negeri 3 Fatuleo. Untuk kegiatan hari ini sangat-sangat membantu, bagus untuk kita kembali ke sekolah. Menggugah Bapak Ibu, mengingatkan konsep dasar yang mungkin selama ini dianggap miss itu betul, sehingga yang diajarkan itu ya seadanya, tetapi hari ini ada pencerahan untuk konsep dasar, terutama konsep mall. Harapannya ada tindak lanjut dari kegiatan ini sehingga dia tidak hanya putus hari ini, tapi bisa berlanjut di hari kemudian.